Shalom, selamat datang pada ibadah umum Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Pada ibadah umum Minggu pukul 6 akan dilayani oleh hambanya, Pendeta Ardiani D. Kristanti, SSI Teol, Pendeta Non-Gembala Sidang GKO Bekasi 1. Pada ibadah umum Minggu pukul 9 akan dilayani oleh hambanya, Pendeta Mike Hatati STH, Gembala Sidang GKO Evata Solea. Ibadah sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 23 April 2023 pukul 7.30 WIB. Persiapan pengasuh sekolah minggu akan dilaksanakan pada Rabu 26 April 2023 pukul 19.00 WIB. Workshop pengasuh sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 30 April 2023 pukul 11.30 WIB di gereja. Untuk adik-adik sekolah minggu yang membutuhkan nilai agama, mohon perhatikan informasi berikut ini. Ibadah remaja taruna akan dilaksanakan pada Minggu 23 April 2023 pukul 7.30 WIB di lantai 2 gereja. Persiapan Remtar akan dilaksanakan pada Jumat 28 April 2023 pukul 20.00 WIB di gereja. Ibadah pemuda akan dilaksanakan pada Minggu 23 April 2023 pukul 16.00 WIB di gereja. Latihan paduan suara Komisi PW akan dilaksanakan pada Minggu 23 April 2023 pukul 11.00 WIB. Ibadah Komisi Wanita PGIS Depok akan dilaksanakan pada Kamis 27 April 2023 pukul 16.00 WIB di GKO Depok 1. Senam pagi akan dilaksanakan pada Sabtu 29 April 2023 pukul 7 pagi di halaman samping gereja bersama dengan Ibu Magdalena Dadiara. Ibadah Komisi PW akan dilaksanakan pada Kamis 4 Mei 2023 pukul 17.00 WIB di gereja. Pendalaman Alkitab Komisi Pelpri akan dilaksanakan pada Sabtu 29 April 2023 pukul 19.00 WIB di gereja. Ibadah Komisi Lansia PGIS Depok akan dilaksanakan pada Rabu 26 April 2023 pukul 10.00 WIB di Gereja GKI Cinere. Doa puasa akan dilaksanakan pada Sabtu 29 April 2023 pukul 17.00 WIB di gereja. Ibadah rumah tangga akan dilaksanakan pada Rabu 26 April 2023 pukul 19.00 WIB di gereja. Dalam rangka mencari dana retreat keluarga, panitia akan menjalankan aksi menu di depan gereja. Perayaan Hari Raya Pentakosta akan dilaksanakan pada Minggu 28 Mei 2023 dengan menampilkan pujian dari berbagai daerah. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada 23 sampai 29 April 2023. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan pada ibadah hari ini dapat diberikan melalui kotak persembahan di gereja atau transfer QR Code GKO Jemaat Depok atau transfer rekening operasional gereja melalui Bank BNI. Dapatkan informasi secara lengkap melalui warta jemaat digital yang dibagikan melalui WhatsApp. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang pada ibadah umum Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Pada ibadah umum Minggu pukul 6 akan dilayani oleh hambanya, Pendeta Ardiani D. Kristanti, SSI Teol, Pendeta Non-Gembala Sidang GKO Bekasi 1. Pada ibadah umum Minggu pukul 9 akan dilayani oleh hambanya, Pendeta Mike Hatati STH, Gembala Sidang GKO Evata Solea. Ibadah sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 23 April 2023 pukul 7.30 WIB. Persiapan pengasuh sekolah minggu akan dilaksanakan pada Rabu 26 April 2023 pukul 19.00 WIB.
Workshop pengasuh sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 30 April 2023 pukul 11.30 WIB di gereja. Untuk adik-adik sekolah minggu yang membutuhkan nilai agama, mohon perhatikan informasi berikut ini. Ibadah remaja taruna akan dilaksanakan pada Minggu 23 April 2023 pukul 7.30 WIB di lantai 2 gereja. Persiapan Remtar akan dilaksanakan pada Jumat 28 April 2023 pukul 20.00 WIB di gereja. Ibadah pemuda akan dilaksanakan pada Minggu 23 April 2023 pukul 16.00 WIB di gereja. Latihan paduan suara Komisi PW akan dilaksanakan pada Minggu 23 April 2023 pukul 11.00 WIB. Ibadah Komisi Wanita PGIS Depok akan dilaksanakan pada Kamis 27 April 2023 pukul 16.00 WIB di GKO Depok 1. Senam pagi akan dilaksanakan pada Sabtu 29 April 2023 pukul 7 pagi di halaman samping gereja bersama dengan Ibu Magdalena Dadiara. Ibadah Komisi PW akan dilaksanakan pada Kamis 4 Mei 2023 pukul 17.00 WIB di gereja. Pendalaman Alkitab Komisi Pelapri akan dilaksanakan pada Sabtu 29 April 2023 pukul 19.00 WIB di gereja. Ibadah Komisi Lansia PGIS Depok akan dilaksanakan pada Rabu 26 April 2023 pukul 10.00 WIB di Gereja GKI Cinere. Doa puasa akan dilaksanakan pada Sabtu 29 April 2023 pukul 17.00 WIB di gereja. Ibadah rumah tangga akan dilaksanakan pada Rabu 26 April 2023 pukul 19.00 WIB di gereja. Dalam rangka mencari dana retreat keluarga, panitia akan menjalankan aksi menu di depan gereja. Perayaan Hari Raya Pentakosta akan dilaksanakan pada Minggu 28 Mei 2023 dengan menampilkan pujian dari berbagai daerah. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada 23 sampai 29 April 2023. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan pada ibadah hari ini dapat diberikan melalui kotak persembahan di gereja atau transfer QR Code GKO Jemaat Depok atau transfer rekening operasional gereja melalui Bank BNI. Dapatkan informasi secara lengkap melalui Warta Jemaat Digital yang dibagikan melalui WhatsApp. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang pada ibadah umum Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan Warta Jemaat sepekan. Pada ibadah umum Minggu pukul 6 akan dilayani oleh hambanya Pendeta Ardiani D. Kristanti, SSI Teol, Pendeta Non-Gembala Sidang GKO Bekasi 1. Pada ibadah umum Minggu pukul 9 akan dilayani oleh hambanya Pendeta Mike Hatapi STH, Gembala Sidang GKO Evata Solea. Ibadah sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 23 April 2023 pukul 7.30 WIB. Persiapan pengasuh sekolah minggu akan dilaksanakan pada Rabu 26 April 2023 pukul 19.00 WIB. Workshop pengasuh sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 30 April 2023 pukul 11.30 WIB di gereja. Untuk adik-adik sekolah minggu yang membutuhkan nilai agama, mohon perhatikan informasi berikut ini. Ibadah remaja taruna akan dilaksanakan pada Minggu 23 April 2023 pukul 7.30 WIB di lantai 2 gereja. Persiapan Remtar akan dilaksanakan pada Jumat 28 April 2023 pukul 20.00 WIB di gereja. Ibadah pemuda akan dilaksanakan pada Minggu 23 April 2023 pukul 16.00 WIB di gereja.
Latihan paduan suara Komisi PW akan dilaksanakan pada Minggu 23 April 2023 pukul 11.00 WIB. Ibadah Komisi Wanita PGIS Depok akan dilaksanakan pada Kamis 27 April 2023 pukul 16.00 WIB di GKO Depok 1. Senam pagi akan dilaksanakan pada Sabtu 29 April 2023 pukul 7 pagi di halaman samping gereja bersama dengan Ibu Magdalena Dadiara. Ibadah Komisi PW akan dilaksanakan pada Kamis 4 Mei 2023 pukul 17.00 WIB di gereja. Pendalaman Alkitab Komisi Pelapri akan dilaksanakan pada Sabtu 29 April 2023 pukul 19.00 WIB di gereja. Ibadah Komisi Lansia PGIS Depok akan dilaksanakan pada Rabu 26 April 2023 pukul 10.00 WIB di Gereja GKI Cinere. Doa puasa akan dilaksanakan pada Sabtu 29 April 2023 pukul 17.00 WIB di gereja. Ibadah rumah tangga akan dilaksanakan pada Rabu 26 April 2023 pukul 19.00 WIB di gereja. Dalam rangka mencari dana retreat keluarga, panitia akan menjalankan aksi menu di depan gereja. Perayaan Hari Raya Pentakosta akan dilaksanakan pada Minggu 28 Mei 2023 dengan menampilkan kegiatan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Baik, sebelum kita masuk di dalam ibadah kita, mari kita secara bersama-sama menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama. Mohon untuk menonaktifkan suara panggilan masuk di dalam smartphone. Bapak Ibu yang membawa anak kecil, mohon dapat menjaga anak-anak agar tetap duduk tenang selama ibadah berlangsung. Tetap mengikuti prokes, pandemi belum juga berlalu. Bapak Ibu yang ingin ke toilet dapat menggunakan pintu kecil di sebelah kanan gedung gereja. Baik Bapak Ibu, marilah kita menundukkan hati kita, menenangkan pikiran, dan mari kita mengarahkan diri kita kepada Allah yang perkasa. Tak kalah engkau memasuki hadirat-Nya yang kudus. Jemaat dipersilakan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita menyambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Keesan 39 bait yang pertama dan yang kedua. Mari sembah yang akbar, agungkanlah karyanya besar. Allah berkuasa di atas isi dunia, patutlah semua memuji namanya. Mari sembah Allah yang akbar. Mari sembah Yesus penebus, agungkanlah
besar. Yesus rela mati disalib di Golgota, hingga manusia terhapus dosanya. Mari sembah Yesus penebus. Mari kita tabiskan ibadah minggu hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan akan membimbing kita dalam ibadah minggu pagi hari ini yang terdapat dalam Filipi 3 ayat yang ke-10. Demikianlah firman Allah yang membimbing kita bersama. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Mari sembah Roh Maha Kudus, agungkanlah hikmat-Nya besar. Roh Kudus menuntun setiap langkah kami, agar hidup kami semakin berseri. Mari sembah Roh Maha Kudus. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, marilah kita dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati, mari kita mengaku secara bersama-sama akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah baik dalam pikiran, perkataan, perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham, kepudaran pengharapan, pementingan diri, kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera. Bebaskan kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Amin. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Saudara yang telah mengaku dosanya di hadapan Allah, maka dengarlah berita anugerah pengampunan daripada Tuhan yang terdapat dalam Efesus 2 ayat yang keempat hingga ayat yang kelima. Demikianlah berita anugerah pengampunan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan.
Maka di atas janji Tuhan ini saya selaku hamba Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi setiap saudara yang dengan sungguh-sungguh menyesal dan mengaku di hadapan Allah dan mau bertobat dari semua dosanya. Amin. Tuhan Allah, janganlah Kau menghukum aku. Oh, berapa lamakah lanjut amarahmu? Dosaku, murkamu, hapuskanlah itu dengan darah Kristus. Bapa, kasihanilah, rahmat-Mu tunjukkan, diriku pulihkanlah dalam kesembuhan. Datanglah segera dan urapi aku dengan kurnia-Mu. Jemaat, saya mengundang kita semua bangkit berdiri bersama untuk mendengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana yang tertulis dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-7. Demikianlah petunjuk hidup baru. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hiduplah tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kasihani kami ya Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan masuk dalam prosesi perenungan firman Allah. Oleh karena itu mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar suara Tuhan dalam ibadah minggu yang kedua ini. Dan kita mempersiapkan hati kita dengan bernyanyi dari Kidung Kisan 120 bait pertama, kedua. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Sabdamu ya Tuhan, roh dan kehidupan. Sabdamu ya Tuhan, roh dan kehidupan. Mari kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus menuntun kita dalam perenungan firman. Kita berdoa. Sungguh Allah, sabdamu, firmanmu itu adalah roh dan kehidupan kami. Karena manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman Allah yang diucapkan. Karena firman Allah itulah yang akan memerdekakan setiap kami dari kelemahan kami, ketakutan kami, kekhawatiran kami, kekecewaan kami. Oleh karena itu Tuhan, dalam perjumpaan kami dalam ibadah minggu pagi hari ini, kami membuka hati kami, pendengaran kami untuk mendengar suara Tuhan.
Dan Roh Kudus Engkau siapkan benih hati kami, sehingga tanah hati kami ini menjadi tanah yang subur. Sehingga tatkala kebenaran firman Allah itu ditaburkan, dia tidak jatuh di tanah yang berbatu, di pinggir jalan atau di semak-semak duri. Tetapi biarlah benih firman Allah itu jatuh di tanah hati kami yang subur, sehingga dapat berbuah 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Sehingga ketika kami pulang dari tempat ini, kami pulang dengan sukacita karena firman Allah telah memerdekakan setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, berbicaralah kepada umat-Mu, karena kami siap untuk mendengarnya. Tuhan menyertai kamu. Diberkatinya Engkau. Amin. Amin. Bapak Ibu, saya mengundang kita semua bangkit berdiri bersama dan kita membuka Alkitab kita. Dalam pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab kudus Perjanjian Baru, yakni Injil menurut Lukas. Injil Lukas pasalnya yang ke-24, ayat 13 hingga ayatnya yang ke-35. Lukas pasalnya yang ke-24, ayat yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-35. Kita akan baca secara responsoria atau berbalas-balasan. Saya akan baca ayat yang bernomor ganjil ayat 13, kemudian Bapak Ibu baca ayat yang genap dan yang seterusnya. Di bawah judul perikop, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur Dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain,
Bukankah hati yang berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah firman Tuhan. Dimuliakanlah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Dan yang berbahagia adalah Bapak, Ibu dan saya yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Shalom. Selamat Hari Paskah walaupun sudah lewat kemarin, dan juga selamat Idul Fitri. Ini kan lagi Idul Fitri toh? Idul Fitri itu kan saling memaafkan. Jadi di gereja juga harus saling memaafkan. Karena jangan lupa, orang datang ke gereja itu tapi banyak juga yang kecewa dengan gereja. Jadi perlu saling memaafkan. Bilang samping kiri kanan, mohon maaf lahir dan batin. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan saja mereka tahu bagaimana cara saling memaafkan. Makanya mereka mohon maaf. Masa kita anak Tuhan tidak boleh saling memaafkan? Bagaimana? Itulah yang kisah ini yang mau diceritakan oleh Tuhan Yesus ketika ia menampakkan diri kepada kedua orang dalam perjalanan mereka menuju ke Emmaus. Dan kita tahu kisah dan cerita ini karena cerita ini kita sudah dengar, tahu sejak kita berada dalam sekolah minggu. Dan tema kita hari ini adalah kebangkitan Yesus. Yesus berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan. Sekali lagi tema kita hari ini adalah Yesus berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, 2 minggu yang lalu kita telah merayakan puncak perayaan Paskah. Semua orang percaya di segala abad dan tempat merayakan Paskah dengan sukacita, dengan kemenangan, dengan pengharapan. Dan kita bernyanyi sebab Yesus hidup, ada hari esok dan seterusnya. Tapi 2 minggu telah berlalu dan kita kembali lagi kepada pergumulan yang sama. Kita kembali lagi diperhadapkan dengan rutinitas dan kesibukan dan persoalan yang sama. Dan kita kembali lagi dalam keadaan dan perasaan kita yang sama. Hal yang dialami juga oleh 2 orang murid itu. Yesus sudah bangkit beberapa hari yang lalu, tapi mereka tetap kembali dalam keadaan mereka yang sama. Keadaan yang apa? Mereka tinggal dalam kekecewaan. Bapak Ibu, kenapa mereka harus, 2 orang itu harus meninggalkan Yerusalem dan harus pergi ke Emmaus, keluar kota? Karena mereka sedang dalam keadaan kecewa. Mereka kecewa kenapa Yesus yang mereka harapkan itu harus mati tinggalkan mereka. Sehingga dalam percakapan itu Yesus bertanya, apa yang kalian cakapkan? Mereka berkata, apakah engkau satu-satu orang yang tidak tahu apa yang sedang terjadi di Yerusalem? Yesus dari Nazaret itu kami mengharapkan dia menjadi pemimpin yang dapat membebaskan kami secara politik. Tetapi dia tidak membebaskan kami dari perbudakan, dari penjajahan Romawi. Justru dia mati. Kami berharap dia adalah Mesias yang akan menyelamatkan kami dari kesengsaraan dan perbudakan dan penderitaan oleh Romawi. Tapi ternyata tidak. Mereka kecewa. Apa yang mereka harapkan, ekspektasi mereka tidak seperti yang mereka inginkan. Sehingga bentuk dari kekecewaan itu, bentuk dari pengharapan yang tidak terjadi, maka mereka lari meninggalkan Yerusalem menuju ke Emmaus. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kisah ini juga mau mengingatkan kita bahwa seringkali juga ketika kita diperhadapkan dengan persoalan yang mengakibatkan kekecewaan dalam kehidupan kita, maka kita cenderung lari dari persoalan itu. Berapa banyak di antara kita ketika masalah datang, persoalan datang, kita tidak mampu, kita takut menghadapi persoalan itu dan kita suka menghindar dari persoalan itu. Dan bukannya itu menyelesaikan persoalan, tapi itu justru menambah persoalan.
Dalam kisah ini Bapak Ibu kekasih Tuhan, ada 3 hal penting yang ingin saya sampaikan yang perlu kita catat. Ketika kita sedang menghadapi kekecewaan, persoalan, putus asa, ekspektasi yang tidak tercapai, harapan yang tidak diwujudkan, maka kita perlu mencatat 3 bagian ini Bapak Ibu kekasih Tuhan. Hal yang pertama, bahwa ketika kedua orang murid itu, ketika mereka dilanda oleh kekecewaan mereka dilanda oleh putus asa mereka tinggalkan Yerusalem, tinggalkan komunitas mereka, tinggalkan persekutuan mereka, lalu malah mereka melakukan pelarian ke Emmaus. Namun apa yang terjadi? Kisah itu menceritakan ketika mereka sedang dalam perjalanan mereka, dalam pelarian mereka ke Emmaus, tiba-tiba Yesus ada bersama dengan mereka. Yesus hadir bersama mereka dan Yesus berjalan bersama-sama dengan mereka. Poin yang pertama yang ingin saya katakan buat kita adalah Bapak Ibu, ketika kita dalam kekecewaan kita, dalam putus asa kita, dalam luka kita, dalam harapan yang tidak tercapai, dalam setiap persoalan dan pergumulan kita, ingat engkau tidak sendiri karena Yesus ada bersama dengan saudara dalam perjalanan imanmu. Mungkin hari ini kita merasa kita kecewa dan tidak ada orang yang datang menolong, menghibur, memberikan jalan keluar. Suami tidak ada, istri tidak ada, anak-anak tidak ada, gereja tidak hadir, majelisnya tidak hadir. Tapi percayalah Tuhan hadir bersama dengan saudara. Ia tidak membiarkan 2 orang itu berjalan sendiri. Bapak Ibu bayangkan, Yesus bangkit. Pertanyaannya adalah kenapa Yesus tidak dulu menjumpai ke-11 murid-murid yang lain? Kenapa Yesus tidak menampakkan diri kepada ahli-ahli Taurat, orang Farisi, tentara Romawi, untuk meyakinkan mereka bahwa aku hidup? Tapi justru Yesus tidak menampakkan diri kepada ke-11 murid nanti, tapi Yesus datang terlebih dulu menjumpai 2 orang yang dalam pelarian itu. Karena Yesus tahu mereka sedang dalam pelarian. Kisah ini mengingatkan saya kepada satu peristiwa perumpamaan tentang Yesus pernah cerita perumpamaan tentang domba yang hilang. Dia berkata bahwa ada seorang gembala mempunyai 100 domba dan 1 ekor domba itu kehilangan. Apa yang dilakukan oleh sang gembala itu? Dia akan meninggalkan 99 ekor domba itu hanya untuk mencari 1 ekor domba saja. Padahal 1 tidak sebanding dengan 99. Kalau 1 hilang masih ada 99. Bapak Ibu punya uang 100 juta, kalau 1 juta hilang itu tidak berdampak apa-apa. Kalau kita punya uang 100 ribu dan cuma 1.000 rupiah yang hilang, itu tidak berpengaruh apa-apa. Tapi kenapa Yesus tertarik dengan 1 ekor domba itu? Dan Yesus bilang, ketika sang gembala menemukan 1 ekor domba itu, sukacitanya lebih besar daripada sukacita dengan 99 itu. Itulah sebabnya mengapa Yesus lebih tertarik menjumpai 2 orang yang sedang dalam kekecewaan dan kesedihan itu. Yesus lebih tertarik untuk menjumpai 2 orang yang sedang dalam pelarian dari kekecewaan dan persoalan mereka. Karena Yesus tahu mereka butuh. Itulah sebabnya Bapak Ibu kekasih Tuhan, ingat, ketika kita sedang dalam kekecewaan kita, dalam pergumulan kita, kita merasa jalan buntu, tidak ada orang yang menopang kita, tidak ada orang yang bersama dengan kita, suami nggak ada, istri nggak ada, anak-anak nggak ada, gereja tidak hadir. Tapi percayalah engkau tidak sendiri, karena Tuhan ada dalam perjalanan bersama dengan saudara. Dia hadir dalam pergumulanmu, dia hadir dalam persoalanmu. Itulah sebabnya Bapak Ibu perhatikan kehadiran Yesus, apa yang terjadi dalam perjalanan itu. Ketika Yesus hadir di sana, mereka mulai bercakap-cakap satu dengan yang lain. Sekalipun mereka belum mengenal Yesus. Tapi apa yang mereka lakukan? Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kau percakapkan? Lalu mereka mengungkapkan isi hati mereka. Mereka mengungkapkan kekecewaan mereka. Mereka mengungkapkan kesedihan mereka. Mereka berkata, dia itu Mesias, orang Ibrani, orang Yahudi yang kami harapkan. Tapi tidak terjadi seperti pengharapan kami. Mereka mengeluarkan isi hati mereka, curhatan hati mereka, pergumulan, kesedihan, kekecewaan mereka. Dan Yesus mendengar dengan setia. Bapak Ibu yang datang pagi hari ini, yang datang dalam kekecewaan, Yesus tanya buat kita semua yang hadir, apa yang saudara rasakan? Yesus tanya mereka, apa yang kau bicarakan? Apa yang sedang engkau alami? Apa yang engkau sedang rasakan? Kenapa? Karena dia Allah yang peduli. Dia peduli dengan saudara dan saya. Dia tidak membiarkan kita bergumul seorang diri.
Karena itu janjinya, dia berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bahkan aku sekali-kali tidak akan melupakan engkau. Pemazmur berkata, sekalipun ayahmu dan ibumu meninggalkan engkau, tapi aku tidak pernah melupakan engkau. Yesus tidak membiarkan mereka sendiri. Yesus bertanya, apa yang kau percakapkan? Dan dia bertanya buat kita pagi hari ini semua yang hadir, apa yang saudara pikirkan hari ini? Apa yang kau rasakan hari ini? Adakah engkau merasakan kesedihan? Adakah engkau merasa kecewa karena engkau dikhianati oleh pasanganmu? Adakah engkau merasa kesepian karena ditinggalkan oleh orang yang kau kasihi hari ini? Adakah engkau merasa sendiri? Yesus menanyakan kita. Dia tanya perasaanmu. Dia peduli dengan keadaan saudara dan saya. Mungkin kita berpikir, saya sendiri, saya rasakan sendiri, tidak ada orang. Enggak, Yesus rasakan itu. Bapak Ibu kekasih Tuhan, mengapa? Itulah sebabnya mengapa Allah mau jadi manusia. Yesus mau jadi manusia supaya dia mau rasakan penderitaan yang sama yang kita rasakan. Dia pernah ditolak, dia pernah merasa lapar, dia pernah haus, dia pernah terluka, dia pernah dikhianati, dia pernah dijual, dia pernah dicambuk, dia pernah disakiti, dia pernah ditinggalkan oleh murid-muridnya. Sehingga ketika kita dalam perasaan yang sama, ketika kita dikhianati, disakiti, kecewa, Yesus mau berkata buat kita hari ini, aku tahu perasaan itu karena aku pernah alami itu. Sehingga Yesus tanya mereka, apa yang kau bicarakan? Aku pernah alami perasaan yang sama. Aku pernah alami kekecewaan yang sama. Aku pernah alami luka yang sama. Jadi jangan pernah berpikir bahwa engkau sendiri hari ini, amin. Saudara, dalam pelarianmu mungkin engkau sedang melarikan diri dari persoalan karena engkau kecewa dengan gereja dan sebagainya. Bahkan mungkin kita ada kecewa dengan Tuhan, kok Tuhan tidak menjawab, Allah tidak bertindak. Enggak, Allah ada dalam pergumulan. Allah hadir bersama saudara, dia teman seperjalanan saudara. Ini Nats ini sangat memberkati sekali. Saya pernah buat sebuah PA khusus untuk lansia tentang teman seperjalanan. Kapan-kapan kalau lansia ya, saya bicara soal teman seperjalanan. Dan Yesus hadir sebagai teman seperjalanan. Dia teman dan dia berjalan bersama dengan mereka dalam pelarian itu sampai ke Emmaus. Sampai ke tempat persinggahan mereka. Karena Yesus tahu mereka butuh. Oleh karena itu sekali lagi Bapak Ibu kekasih Tuhan, ingat ketika engkau sedang dalam kekecewaan hari ini, ketika engkau merasa sendiri, ketika engkau merasa ditinggalkan dan engkau dalam keadaan putus asa, engkau ingin lari dan menghindar, ingat Tuhan ada bersama saudara. Dia menjadi teman seperjalananmu. Dia tahu perasaan kita, dia tahu pergumulan kita. Bahkan ketika kita diam pun Tuhan bilang, aku tahu bahasa itu. Ketika kita tidak marah, kita tidak berbicara, Tuhan bilang, ya aku mengerti bahasa itu. Ketika ibu-ibu yang kau di rumah mungkin kau kecewa dan cuma hanya air matamu yang menetes, Tuhan bilang, aku mengerti air mata itu. Ya, dia mengerti. Itulah sebabnya Yesus tanya, apa yang kau percakapkan? Apa yang kau rasakan? Apa yang saudara rasakan hari ini? Jangan-jangan saya percaya perasaan kita itu tidak jauh beda dengan perasaan dua orang itu. Ada banyak orang yang kecewa, ada banyak yang terluka, ada banyak yang sedih, ada banyak di antara kita yang kembali menghadapi pergumulan-pergumulan yang sama. Ada banyak di antara kita yang putus asa dan ingin menyerah. Tuhan bilang, aku mengerti itu. Itulah sebabnya Bapak Ibu kekasih Tuhan, kalau saudara ingin tetap kuat, saudara mau bangkit, dan kau mau lihat kehadiran Yesus, lihatlah dalam persoalanmu Yesus ada di sana. Jadi jangan takut, amin. Jangan takut. Engkau tidak sendiri. Dia ada bersama saudara. Yang kedua Bapak Ibu kekasih Tuhan, dalam percakapan itu apa yang Yesus lakukan? Ketika mereka sudah mulai mencurahkan isi hati mereka di hadapan dia, mereka menceritakan sebuah peristiwa pengalaman yang pernah alami, semua kekecewaan mereka. Mereka sudah mengeluarkan segala unek-unek mereka. Apa yang Yesus lakukan? Lalu Yesus mulai berbicara tentang kitab-kitab suci. Dia bicara tentang firman Allah.
Dan sementara Yesus sedang berbicara tentang firman Allah, kisah itu menceritakan hati mereka berkobar-kobar. Yesus tidak bicara soal yang lain. Dia hanya bicara soal firman Allah, soal kitab-kitab suci. Oleh karena itu Bapak Ibu kekasih Tuhan, ingat, saya mau masuk dalam poin yang kedua, bahwa ketika kita dalam pergumulan, dalam persoalan, dalam kekecewaan, dalam keputusasaan kita, jadikanlah firman Allah ini menjadi kekuatan kita, amin. Itulah sebabnya ketika iblis mencoba Yesus padang gurun, Yesus bilang, ingat iblis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Allah. Roma pasal 1 berkata, Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang. Firman Allah adalah kekuatan Allah yang mampu menyelamatkan kita dari keputusasaan kita, yang mampu memberikan kita kekuatan dalam kelemahan kita, mampu memberikan penghiburan dalam kedukaan kita. Firman Allah mampu memerdekakan setiap kita. Itulah sebabnya firman Allah itu punya kuasa. Sehingga Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja. Saudara hidup bukan karena engkau punya uang, engkau punya gaji, engkau punya suami atau pasangan hidup. Itu tidak menjamin apa-apa. Tetapi firman Allah, Mazmur menggambarkan firman Allah itu seperti pelita. Ketika kita berada dalam kegelapan, dalam persoalan yang gelap, tidak ada apa-apa, tidak ada jalan keluar, firman Allah hadir memberikan terang, memberikan kita pengharapan, memberikan kita solusi, memberikan kita inspirasi, memberikan kita kemampuan untuk menghadapi persoalan itu. Firman Allah ada di sana. Firman Allah itu punya kuasa. Hanya saja Bapak Ibu, seberapa banyak di antara kita yang menjadikan firman Allah ini kita renungkan setiap hari. Kita harus jujur, seringkali ketika kita bangun pagi kita cari handphone. Tadi malam saya dengar telepon, siapa yang telepon, kita buka WA, siapa sih, ada pesan apa yang masuk. Kita nggak tangkap, kita nggak buka firman Allah untuk mencari apa pesan Tuhan hari ini buat saya. Itulah sebabnya banyak di antara kita ketika kita menghadapi kekecewaan, kita suka melarikan diri dari persoalan itu karena kita tidak menjadikan firman Allah sebagai pegangan kehidupan kita. Firman Allah hanya menjadi simbol saja. Bahkan ada orang ke gereja juga tidak bawa Alkitab. Tadi saya baca di Warta Jemaat, sepertinya ada gerakan membaca Alkitab ya. Ya itu baik Bapak Ibu. Firman Allah itu menjadi solusi. Yosua pasal 1 ayat 1, 8 dan 9 itu berkata, dia bilang begini, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tapi renungkan itu, supaya perjalananmu akan berhasil, engkau tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, dan apa saja yang engkau perbuat pasti akan terjadi. Dia bilang supaya perjalananmu berhasil. Jadi saudara, ketika kita mau berhasil dalam perjalanan iman kita, menjalani peperangan dalam kehidupan kita, firman Allah menjadi senjata bagi kita. Itulah sebabnya Yesus ketika dia menghadapi pencobaan dengan iblis di padang gurun setelah dia berpuasa 40 hari, ketika iblis mencobai dia pakai firman Allah, ada tertulis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Allah. Yesus pakai ada tertulis firman Allah. Dan ketika Yesus bersama dengan kedua orang itu, apa yang dia percakapkan? Dia bicarakan tentang firman Allah. Bagaimana dengan Bapak Ibu dan saya ketika kita berkumpul, apa yang kita bicarakan? Kadang-kadang kita kalau kumpul suka gosip. Iya, tadi itu yang pelayan liturginya salah pimpinnya, angkat lagunya salah, kok nggak cocok, pro kantornya nggak pas. Kita gosip, konon katanya gosip itu semakin gosok semakin sip. Gosok, panas-manasin orang. Iya, saya lihat tadi. Bicarakanlah dengan siapa kita berjumpa, bicarakanlah firman Allah. Karena firman Allah itu mampu menguatkan kita. Firman Allah mampu memberikan jalan keluar buat kita. Ingat Roma berkata apa? Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Amin. Bukankah ketika kita dengar firman Tuhan kita dikuatkan? Ketika kita dengar firman Tuhan kita terkoreksi. Ketika kita mendengar firman Allah,
Kita menyadari kesalahan-kesalahan kita. Firman Allah punya pengaruh. Hanya saja Bapak Ibu, kita harus jujur. Seberapa banyak di antara kita yang suka merenungkan firman Allah ini siang dan malam? Itulah sebabnya kita lemah, kita kecewa, kita lari dari persoalan. Karena bukan firman Allah yang menjadi fokus kehidupan kita. Bukan firman Allah yang kita bicarakan dalam percakapan kita sehari-hari. Orientasi kita lebih kepada dua orang itu. Mereka tidak punya pegangan akan firman Allah. Mereka tahu-tahu. Mereka tahu soal nubuatan kitab-kitab suci. Mereka tahu. Tapi seberapa jauh di antara mereka yang percaya dan pegang akan firman Allah. Sehingga Yesus berkata buat mereka, "Hai kamu orang bodoh." Bapak Ibu perhatikan. Saudara, ketika kita melupakan firman Allah, Yesus bilang kamu orang bodoh. Kita orang yang paling bodoh di dunia. Kenapa? Karena kita kuat tuh hanya dari firman Allah, Bapak Ibu. Ketika kita mengabaikan ini satu, maka kita akan mengalami persoalan. Kita nggak kuat menghadapi tantangan yang terjadi. Kita stres, depresi dan sebagainya. Kita kecewa sebagainya, kita terluka dan kepahitan. Kenapa? Karena tidak ada firman Allah. Dan Yesus bilang, hatimu lambat, engkau sangat bodoh. Padahal engkau tahu firman Allah. Bapak Ibu kekasih Tuhan, seberapa banyak di antara kita yang tahu firman Allah, yang sudah mendengar hampir setiap minggu. Tahu bahwa jangan kamu khawatir, burung di udara saja Tuhan pelihara, dia tidak menabur, tapi dia tetap makan setiap hari. Kita kalau nggak ada uang bingung besok makan apa, bayar cicilan anak pakai apa dan sebagainya. Kenapa? Karena tidak ada firman Allah yang kita pegang. Saya punya pengalaman Bapak Ibu, waktu saya dari Bekasi pindah ke Solear, kami nggak punya rencana. Kami nggak rencana karena saya tahu waktu itu majelisnya masih mempertahankan. Tiba-tiba sinode putuskan dan kami tidak persiapan. Anak saya masih sekolah di Bekasi. Akhirnya kami putuskan ya udah anak-anak biarin sekolah dulu. Dan kami nggak punya persiapan, kami nggak punya tabungan. Saya bilang jalan aja, kalau Tuhan bawa kita, Tuhan pasti cukupi. Nanya-nanya cari-cari kontrakan, waduh di atas 10 juta lumayan juga, berasa juga nih. Belum lagi mikir bolak-balik ke sana dan kami harus bolak-balik. Setiap minggu masih bolak-balik. Ongkosnya saya udah pikir dapur 2, 1 di sana, 1 di sini. Dan tahukah Bapak Ibu bahwa Tuhan pelihara? Iya. Sempat saya berpikir gimana dengan logika saya. Saya ajak istri saya Bu Pendeta Sarcini, ayo mari kita doa bersama. Ya, dan kami saling menguatkan. Firman Allah mampu memberikan kita kekuatan, amin. Firman Allah. Dan Tuhan cukupi itu. Termasuk dengan kontrakan. Dan menariknya adalah Bapak Ibu, kontrakan saya tidak bayar 1 sen pun. Ada orang, bukan anggota orang GKO, bukan jemaat GKO. Dia bilang, Bapak masuk saja, kami yang urus. Bapak mau tinggal sampai kapan silakan, kami yang urus. Bukan orang GKO. Dan juga bukan simpatisan. Hanya karena pada acara Natal pada sahur tahun orang Batak, beliau undang saya khotbah dan setelah itu saya cari-cari, ternyata beliau punya kontrakan rumah. Saya bilang, Pak saya mau kontrak. Bapak pendeta masuk saja, Amang pendeta masuk saja. Gak usah pikir soal itu, masuk saja. Kami bereskan. Dan firman Allah memberikan kekuatan buat kita, amin. Tuhan gak biarkan kita sendiri dalam perjalanan kita. Dia gak tahu. Oleh karena itu Bapak Ibu kekasih Tuhan, ingat pegang ini firman Allah. Karena firman Allah kita bisa kuat. Yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu nanti baca itu kisah, tapi saya mau buat garis besar saja. Apa yang dilakukan Yesus? Setelah mereka sampai ke Emmaus, mereka berusaha mengeraskan, ayo Tuhan nginap saja di tempat ini. Dan mereka juga belum tangkap. Mereka belum tahu itu Yesus. Apa yang Yesus lakukan? Mereka makan bersama. Ayat itu berkata begini. Mereka duduk makan bersama. Lalu ia mengambil roti, memecah-mecahkannya, lalu membagikannya kepada mereka. Setelah Yesus melakukan peristiwa memecahkan roti itu, baru mata mereka terbuka, ternyata dia itu Tuhan. Ternyata dia itu Mesias yang selama ini bersama-sama dengan kita. Peristiwa memecah-mecahkan roti itu mengingatkan mereka akan peristiwa malam terakhir ketika Yesus makan bersama, perjamuan malam terakhir. Memecah-mecahkan roti dalam persekutuan itu. Nah Bapak Ibu kekasih Tuhan, apa yang dilakukan Yesus bersama kedua orang dalam persekutuan itu? Yesus mau mengingatkan mereka bahwa persekutuan itu penting, komunitas itu penting. Hanya dalam persekutuanlah, dalam komunitaslah engkau menjadi kuat.
Bapak Ibu ingat, kedua orang ini sedang lari dari komunitas mereka di Yerusalem. Mereka kecewa dengan komunitas itu, sehingga mereka lari dari komunitas, tinggalkan ke-11 murid itu. Dan hampir semua murid-murid lakukan itu. Nanti kalau baca di Yohanes 21, Petrus bilang, aku mau pergi menangkap ikan. Dia pengen kembali lagi ke profesi dia semula, yaitu sebagai seorang nelayan. Tinggalkan komunitas itu. Mereka sedang tinggalkan persekutuan mereka, tinggalkan komunitas mereka, dan apa yang terjadi? Mereka semakin kecewa di dalamnya. Tetapi Yesus sengaja makan bersama dengan mereka, membuat mereka berada dalam komunitas yang dulu kembali lagi, mengingatkan mereka kepada peristiwa di malam terakhir ketika komunitas itu bersama-sama makan perjamuan malam terakhir. Bapak Ibu ingat, hanya dalam komunitas kita bisa kuat. Itulah sebabnya Yesus berkata kepada Petrus, Petrus ingat ya, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, eklesiaku, jemaatku, komunitasku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Dan apa? Alam maut tidak akan, jangankan persoalan, maut pun tidak bisa mengalahkan ini komunitas. Karena aku akan akui sendiri yang mendirikannya. Aku kepala gereja, aku kepala komunitas itu. Oleh karena itu Bapak Ibu kekasih Tuhan, jangan pernah menjauhkan diri dari komunitas gereja kita, amin. Jangan jauhkan diri dari persekutuan-persekutuan kita. Seringkali ketika kita dalam persoalan, ketika dalam kekecewaan, yang kecenderungan kita adalah kita malas ke gereja, jauh dari komunitas. Harus majelis yang datang kunjungan, atau gembalanya, pendetanya yang harus datang kunjungan. Kita menarik diri dari persekutuan ibadah kita. Padahal kita tahu firman Allah berkata, ibadah itu berguna dalam segala hal. Berguna untuk hidupmu yang saat ini, bahkan hidupmu yang akan datang. Jadi Bapak Ibu ingat, dalam keadaan apapun, badai, persoalan, tantangan datang, jangan pernah memisahkan diri dari gereja kita, amin. Jangan gara-gara kecewa dengan pendeta pindah gereja. Hanya karena kecewa dengan orang lain tidak mau datang ke gereja. Karena dalam persoalan membuat kita malas jauh dari ke gereja. Kita merasa enggak layak, enggak pantas, merasa berdosa. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu satu hal. Ketika engkau merasa tidak layak, ketika engkau merasa menjauhkan diri daripada Tuhan, ketika engkau merasa berdosa dan tidak pantas, sesungguhnya saat itulah Tuhan sedang rindu berjumpa dengan saudara. Amin. Itulah sebabnya ketika murid-murid sedang dalam kecewa, merasa kecewa, Yesus merasa saatnya dia harus menjumpai mereka. Dia melakukan makan bersama, membagikan roti itu, mengingatkan mereka kepada komunitas yang sedang mereka tinggalkan di Yerusalem. Oleh karena itu Bapak Ibu kekasih Tuhan, firman Allah ini datang mengingatkan saudara dan saya. Sehingga ketika kita dalam kekecewaan, kita dalam keadaan apapun, ingat, engkau tidak sendiri, ada Tuhan bersama dengan saudara. Hari ini saudara yang sedang dalam pergumulan, curahkan isi hatimu buat Tuhan. Gak usah curhat di media sosial, curhat di Facebook. Gak suka dengan seseorang, emang gue pikirin, curhat di Facebook. Marah dengan orang lain, buat status. Saudara, kamu buat status, mau curhat saja buat Tuhan, amin. Gak usah curhat di media sosial, bikin status supaya orang lihat, orang baca. Itu tidak mengubah keadaanmu apa-apa. Curahkan isi hatimu kepada Bapa di surga, karena Dia mengerti, merasakan itu semua. Jadi engkau tidak sendiri. Para lansia yang mungkin sudah ditinggalkan oleh pasangannya, engkau tidak sendiri. Mungkin saudara berpikir, siapa yang mengurus saya di hari tua? Siapa yang melayani saya? Suami saya nggak ada, istri saya nggak ada, anak-anak sudah berkeluarga. Mereka sibuk dengan aktivitas. Ingat, ada Yesus yang bersama dengan saudara, amin. Ya, Yesaya bilang, sampai masa putih rambutmu, aku akan menggendong engkau. Aku sudah melakukannya dan aku akan terus melakukannya. Tuhan melakukan sampai hari ini, esok dan seterusnya Tuhan tetap melakukan bagi kita semua, amin. Jadi jangan takut. Yang kedua, pegang firman Allah. Waktu-waktu kita daripada terbuang, baca, renungkan firman Allah. Gerakan baca Alkitab, lakukan itu. Saudara akan bertumbuh di dalamnya. Kita akan bertumbuh dalamnya. Dan yang ketiga, jangan jauhkan diri dari komunitas kita. Ingat, ketika kita berada dalam komunitas, kita dikuatkan, kita dikunjungi, kita didoakan.
Kita dimotivasi, kita saling menopang satu dengan yang lain. Tetapi kalau kita sendiri berada di rumah, ketika kita terpisah daripada di rumah, maka kita akan menjadi serangan iblis dalam hidup kita. Ya, Bapak Ibu bisa lihat, domba itu binatang yang paling lemah dan dia mudah diterkam oleh serigala atau singa. Tapi ketika dia berada dalam komunitas, singa gak berani datang menyerang dia. Cara menyerang domba bagaimana? Dia harus memisahkan satu ekor daripada komunitasnya. Tetapi selama berada dalam komunitas sama. Makanya kan kita suka pakai ilustrasi sapu. Kalau satu lidi sapu, dia tidak mungkin membersihkan satu rumah kan? Tapi kalau dia menjadi satu ikat, maka dia punya kekuatan untuk membersihkan rumah itu. Sama, ketika kita terpisah sendiri, kita tidak kuat bertahan apa-apa. Kita putus asa, kita mudah jatuh, kita lemah, kita putus asa. Tetapi ketika kita berada dalam komunitas, kita akan menjadi kuat. Amin. Jadi kalau ada ibadah-ibadah kategorial datang, ibadah rumah tangga, PWPL datang, anak-anak muda remaja, ibadah pemuda remaja datang. Jangan cuma datang satu kali satu minggu, hari Minggu. Saudara mau kuat apa? Penelitian mengatakan bahwa seseorang yang bisa mengingatkan pelajaran materi cuma bertahan 3 sampai 4 jam. Itulah sebabnya khotbah hari Minggu kita diberkati. Pulang masuk hari Senin kita lemah lagi. Lupa itu firman Allah. Amin. Oh, di sini enggak ada haleluya. Itulah sebabnya hadir dalam persekutuan-persekutuan supaya kita dikuatkan terus, dicas terus setiap hari. Kan handphone kita kalau pakai juga baterainya lowbat. Dicas terus dengan firman Allah, diisi setiap hari. Jadi kalau kita tidak diisi, kita jauh dari persekutuan, percayalah saudara tidak akan pernah bertumbuh. Saudara mau katakan iya saya di rumah juga berdoa angkat tangan, ya kurang angkat kaki saja saudara keluar. Enggak akan pernah bertumbuh. Karena Yesus bilang, jangan jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Di atas batu karang ini aku mendirikan gerejaku, dan alam maut, persoalan, tantangan, badai tidak bisa menghancurkannya, tidak akan menguasainya. Karena dia berada dalam batu karang yang kokoh, Yesus Kristus. Jadi ayo tetap berada dalam komunitas kita, amin. Nanti kapan-kapan lansia baru saya bicara soal teman seperjalanan. Kalau saya diundang maksudnya. Ini bukan promosi, enggak. Saya pernah bicara soal dan ini menarik. Saya bicara tentang teman seperjalanan. Itu saja firman Allah yang saya ingin sampaikan bagi kita hari ini. Bapak Ibu ingat sekali lagi, dalam kecewa ingat, engkau tidak sendiri, Yesus ada bersama denganmu. Jadikanlah firman Allah dan jadikanlah komunitas untuk sarana kita bertumbuh bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita responi kebenaran firman Allah ini dengan bernyanyi dari Kidung Kesan 294 bait pertama dan yang kedua. Ada kota yang indah cerah, nampaklah bagi mata iman. Rumah Bapa di surga bakal bagi orang yang sudah menang. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Nun di sana bersama teman, kita nyanyi pujian merdu. Selamanya sentosa tentram, rasa duka terhapus penuh. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, saatnya kita menghadap Tuhan dalam syafaat kita. Mari curahkanlah isi hatimu, apa yang saudara rasakan, apa yang saudara alami hari ini. Naikkan itu dalam hatimu dan saya akan topang dari tempat ini. Mari kita menghadap Tuhan. Kami bersyukur Allah, dalam perjumpaan kami denganmu pada hari ini Tuhan, kami boleh diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Kami mengaku sungguh Tuhan, seringkali kami kecewa, kami putus asa, kami khawatir, kami takut akan hari esok, takut akan hari tua kami, takut akan pekerjaan kami, takut akan usaha kami, takut akan ekonomi kami. Seringkali ketika kami diperhadapkan dengan persoalan, kami marah, kami tidak mampu menghadapinya, kami menghindar, kami melarikan diri dari setiap tantangan yang sedang terjadi. Tapi kami bersyukur, kami bangga punya Allah yang hidup, Kristus yang mati namun hidup kembali, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Ketika kami dalam kekecewaan, ketika kami dalam kesedihan, Engkau ada bersama dengan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami bergumul sendiri. Engkau ada bersama kami. Saudara yang sedang dalam kekecewaan, Tuhan datang dan bertanya, apa perasaanmu? Apa yang kau alami hari ini? Apa yang sedang ada dalam pikiranmu? Apa yang sedang ada di dalam hatimu? Tuhan mengerti. Dia peduli. Dia Bapa. Dia Bapa yang mengerti perasaanmu. Dia Bapa yang mengerti air matamu yang menetes di pipimu. Dia Bapa yang mengerti kekecewaanmu. Dia mengerti, dia merasakan itu. Jangan takut, engkau tidak sendiri. Dia tidak membiarkan saudara berjalan sendiri. Dia tidak membiarkan engkau jatuh sampai tergeletak, tapi dia akan menopang saudara. Dia ada hari ini dalam pergumulanmu. Adakah bebanmu yang berat hari ini? Adakah pergumulanmu yang belum terselesai hari ini? Adakah luka yang belum disembuhkan hari ini? Dia hadir menjumpai saudara saat ini. Katakanlah kekecewaanmu, katakanlah isi hatimu buat Tuhan, maka dia akan membalut. Dia akan menyembuhkan. Dia akan menguatkan saudara. Bapa di sorga, Engkau lihat setiap umatmu yang hadir saat ini Tuhan. Mereka yang datang dengan kecewa, dengan hati yang luka, dengan putus asa, dengan ketakutan dan dalam pergumulan mereka. Engkau jumpai setiap pribadi-pribadi ini Tuhan. Hadir dalam hati mereka, lawat, sembuhkan dan berikan jalan keluar bagi mereka. Sehingga yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Yang dalam duka cita dihibur oleh Allah. Yang dalam putus asa memiliki pengharapan. Yang dalam kelemahan Tuhan berikan kekuatan. Yang jatuh Tuhan angkat bangkit kembali. Karena kami percaya Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau tidak membiarkan kami bergumul seorang diri. Engkau selalu ada bersama kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan berkati umat-Mu. Cukupi segala kebutuhan mereka. Tuntun mereka. Kalau mungkin ada di antara kami yang sedang tersesat, lari dari persoalan, bawa kembali pulang ke Yerusalem kami. Bawa kami Tuhan ke tempat kepersekutuan kami. Sehingga kami kuat kembali Tuhan. Dan buatlah komitmen dalam hatimu. Jadikanlah firman Allah menjadi jawaban dalam hidupmu. Firman Allah memberikan solusi bagi saudara. Bapa di sorga, terima kasih buat kebenaran firman ini. Berkati umat-Mu Bapa. Hamba percaya kami semua yang hadir, kami pulang diberkati, dipulihkan oleh Allah.
pulang dengan pengharapan baru bahwa jika Allah di pihak kami, siapakah yang dapat melawan kami? Penindasankah, ketelanjangankah, kemiskinankah, bahayakah, penyakit tidak akan memisahkan kami dari kasih Allah. Itu keyakinan iman kami Tuhan. Berkati umat-Mu. Secara khusus hamba berdoa bagi setiap keluarga, bagi keluarga Bapak Yuki Kurniawan Hendarto, keluarga Bapak Herbert Simon Piai, keluarga Bapak Janu Silalahi, keluarga Bapak Sakarias Damamain, keluarga Ibu Ellen Sihombing Nababan, keluarga Saudari Sarah Febriana Harahap, keluarga Bapak Gabriel Lase, keluarga Ibu Penatua Lestari Amraningrum, keluarga Ibu Wenda Mauren Imelda Sihombing, dan keluarga Bapak Yusak Liu. Keluarga-keluarga yang telah kami sebutkan di hadapan Allah, kami sehati sepakat menyerahkan mereka dalam tangan Tuhan. Biar Tuhanlah yang menjadi teman seperjalanan mereka, menuntun, membimbing, memimpin mereka kemana saja mereka melangkah. Ketika mereka berjalan dalam kekecewaan, dalam kesedihan, dalam persoalan, Allah hadir menuntun, memegang tangan mereka. Berkati keluarga-keluarga ini, keluar masuk mereka, Allah tuntun, pimpin, sertai mereka. Apa yang menjadi pergumulan-pergumulan, Tuhanlah yang menjadi solusi atas keluarga ini. Berkati suami, istri, anak-anak, mantu, cucu mereka. Berkati pergumulan mereka Bapa. Secara khusus kami berdoa menyerahkan jemaat Tuhan di GKO Depok 1 ini Allah. Tuhan berkati pertumbuhan iman-Mu, iman umat-Mu di tempat ini. Sehingga dari waktu ke waktu umat-Mu semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, bertumbuh dalam karakter mereka, bertumbuh dalam pemahaman, pengetahuan akan kehendak Allah dalam Kristus Tuhan. Sehingga umat-Mu semakin setia berkomitmen untuk tidak menjauhkan diri dari persekutuan ibadah, baik dalam ibadah kategorial rumah tangga, PWPL, pemuda remaja. Mereka berkomitmen untuk bertumbuh di dalamnya Tuhan. Allah memberkati seluruh umat-Mu Bapa. Berkati para pelayan-pelayan Tuhan dari tempat ini Tuhan, mulai dari Gembala Sida Ibu Pendeta Iren, bersama seluruh para pelayan, para presbiter, penatua yang telah Tuhan pilih percayakan di tempat ini. Pakai mereka Bapa, hikmat Allah, pengurapan otoritas Allah, memperlengkapi mereka sehingga lewat pelayanan hamba-hamba-Mu, umat-Mu semakin bertumbuh dalam iman. Berkati mereka dalam rumah tangga mereka masing-masing, mereka yang telah menabur dalam pelayanan di tempat ini Tuhan. Hamba percaya Engkau tidak menutup mata dari setiap pelayanan mereka, Engkau tidak menutup mata dari setiap jerih lelah mereka. Tuhan memberkati anak-anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mencari pasangan hidup. Hamba berdoa dalam nama Kristus sumber berkat Allah, Engkau sediakan pekerjaan bagi hamba-hamba-Mu, karena Engkau Allah sumber berkat. Bagi mereka yang sedang mencari pasangan hidup, hamba percaya Tuhan, Allah akan memberikan pasangan hidup yang sepadan dengan mereka, yang takut akan Allah. Karena kami yakin Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, maka Tuhan sudah menyiapkan pasangan hidup yang sepadan bagi anak-anak Tuhan ini. Tuhan memberkati bagi setiap keluarga yang sedang mendambakan keturunan, bahkan bagi ibu-ibu yang sedang mengandung Tuhan dalam Kristus Yesus. Allah yang Kau memberkati kandungan mereka, sehingga lewat keturunan yang mereka peroleh, mereka boleh bersuka cita dalam kebahagiaan bersama dengan rumah tangga mereka. Mereka yang sedang mengandung, Tuhan pelihara kandungan, jaga benih ilahi yang sudah Tuhan taruh, sehingga pada waktunya mereka boleh bersalin secara normal. Berdoa menyerahkan setiap para janda, duda, para lansia, anak-anak yatim piatu, mereka yang ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasih. Hamba percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka. Allah ada dalam perjalanan bersama dengan mereka. Hibur mereka Bapa, tuntun mereka, pegang tangan mereka, berjalan bersama dengan mereka senantiasa. Terima kasih Tuhan, pemerintah Kota Depok, Tuhan memberkati, bahkan bangsa dan negara Tuhan memberkati, karuniakan mereka hikmat, sehingga mereka dapat memimpin dalam keadilan dan kesejahteraan, untuk menghadirkan kesejahteraan di tengah-tengah bangsa kami, khususnya di Kota Depok. Lingkungan di samping Tuhan memberkati, biar lewat kehadiran gereja-Mu terang bersinar di atas Kota Depok ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Secara khusus
Kami berdoa bagi acara retreat keluarga yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 Juni. Tuhan memberkati acara retreat keluarga, panitia yang ada, dana biaya yang dibutuhkan Tuhan cukupi, Tuhan sediakan. Sehingga lewat acara retreat ini umatmu mengalami pertumbuhan iman, mereka berjumpa dengan Kristus yang bangkit itu. Sehingga ketika mereka pulang mereka menjadi saksi-saksi Kristus bagi orang lain. Berkati acara ini Bapa. Setiap jemaat yang dalam keadaan sakit dalam pemulihan, bagi Ibu Magdalena Dadiara yang sedang dirawat di rumah sakit, Ibu Lemina Turnip Sihaloho, Ibu Josina Mairuhu, Ibu Fransina Mairuhu, Ibu Novi Alex, Ibu Damaris Marpaung, Ibu Juliana Mairuhu, Ibu Siti Sudarsi Tukiar, Ibu Dece Sudarno, Bapak Sugito, Bapak Hari Laisina, Bapak Teddy Sianturi, Bapak Sanjaya Sitepu, Bapak Maruli Simamora, Bapak Weni Harinusi. Dalam Kristus Yesus Tuhan Allah, Engkau memberkati hamba-hambamu, anak-anak tua yang dalam kelemahan fisik ini. Allah hadir menjamah, menyembuhkan, memulihkan mereka, sehingga mereka boleh melihat kuasa dan kehadiran Tuhan melalui kesembuhan itu Bapa. Kami berdoa juga bagi suku-suku yang ada di Indonesia, khususnya suku Belitung. Dalam Kristus Yesus biarlah Injil itu sampai di sana. Tuhan pakai para pelayan hamba-hamba Tuhan untuk menjangkau suku ini Bapa, sehingga suku ini juga mereka menerima Kristus di dalamnya, mereka mengalami pemulihan di dalamnya, baik pemulihan secara ekonomi, secara kerohanian, bahkan secara status sosial mereka dalam Kristus Yesus. Tuhan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan mereka. Kami berdoa biarlah ada umat Tuhan yang tergerak untuk menopang mereka dalam pelayanan-pelayanan, khususnya dalam ketersediaan Alkitab dalam bahasa Belitung. Tuhan memberkati dalam nama Yesus Tuhan, sehingga suku ini boleh dijangkau oleh Allah. Kami berdoa secara khusus Tuhan bagi setiap anak Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, khususnya bagi Bapak Nardi Sahib, Saudari Rosintan Elizabeth Situmorang, Saudari Fania Frederika Mulia, Saudari Esther Dewi Chandra Sigalingging, dan Bapak Sanjaya Sitepu. Di dalam nama Yesus Tuhan, atau ada di antara kami yang belum disebutkan, berdoa biarlah dengan bertambah usia mereka, bertambah-tambah mereka dekat dengan Tuhan, bertambah-tambah kasih dan setia Allah mengalir dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati masa depan mereka, usia yang baru, pimpin mereka berjalan bersama dengan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Para pelayan secara khusus yang telah melayani dalam ibadah pagi hari ini, mulai dari prokantor, musik gerejawi, semua mimbar 2, para pendamping, para presbiter, semua yang telah mengambil bagian, Tuhan memberkati semua mereka dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan hamba percaya ketika kami pulang dengan sukacita, karena kami boleh melihat Tuhan hadir di tempat ini. Ini doa kami Bapa, doa ini Allah kami alaskan dan sempurnakan hanya dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kini saatnya kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita, sambil mengingat kata Alkitab yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18, demikian firman-Nya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sambil kantong persembahan di jalan kita bernyanyi dari Kidung Kebangsaan 468 bait yang pertama, dan bait yang kedua kita nyanyikan setelah persembahan dikumpulkan. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan
curahkan pada umat-Mu. Kasih atas waktu yang Dikau tawarkan padaku, agar dalam masa muda ku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Jemaat yang saya kasihi, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan syukur dalam doa yang kita ucapkan secara bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu dari umat yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi satu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Bapak Ibu, tiba saatnya kita masuk dalam pengutusan kita. Karena itu umat Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dalam kehidupanmu sehari-hari. Lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar, dan percayalah Tuhan ada dalam perjalanan iman bersama dengan saudara. Karena itu kita bernyanyi bersama dari Kidung Kesan 309 bait 1 dan 2. Sangka kala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi berkah. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan,
saat itu aku pun serta. Bila orang yang telah meninggal dalam Tuhannya dibangkitkan pada pagi mulia dan berkumpul dalam rumah yang lestari dan megah, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Maka arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kini dan selama-lamanya. Amin. 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 Dari pagi hingga malam mari kita bekerja, mewartakan kasih Tuhan yang mesra. Bila dunia berakhir dan tugasku selesai, nun di rumah Tuhan aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Jemaat persilakan duduk kembali untuk bersaat teduh.